Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nadkhul fi tafsir surat Yusuf ibn Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Wa hiya suratun azimatun wa ajibah. Zakara fiha Allah azza wa jalla qissat Yusuf ma'a abihi wa ikhwatihi. Baik. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Qala Syekh rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna ayatul Qur'ani hiya ayatul kitab al-mubin. Ay al-bayyinu al-wadihatu. Al-bayyinu al-wadihatu. Al-fadhuhu wa ma'anihi. Jadi Al-Quran adalah kitab yang mempunyai ayat-ayat yang jelas, gamblang, terang, lafadznya dan maknanya. Al-fadhuhu wa ma'anihi. Wa min bayanihi wa idahihi, min diantara atau termasuk bagaimana jelasnya dan gamblangnya Al-Quran, annahu anzalahu bil lisanil arabi, yani anna Allah azza wa jalla anzal Al-Quran bil lisanin arabiyyin mubin. Ashraful alsinah wa abyanuha. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa Ahlul Jannah. Bahasanya nanti orang di surga, bahasa Arab. Ya, lihat. Mau masuk surga tidak? Ya, supaya nanti gampang bicara dengan bidadari, belajar bahasa Arab. Jangan bicara lewat HP, bahasa gaul. Baik. Ashraful alsina wa abyanuha. Itu bahasa Arab memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Hampir setiap sesuatu mempunyai lafaz yang berbeda dengan yang lain. Misalnya kurma. Kurma
mulai dari berbunga sampai jadi kurma itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Ada perubahan dari buahnya, lain lagi lafadznya. Ya, sampai menjadi buah pun berbeda-beda. Kalau kita punya bahasa, ya tidak, buah satu saja, mangga muda dengan mangga tua. Tidak ada tahapannya, ada bahasanya. Tapi kalau bahasa Arab, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, punya lafaz tertentu, sehingga dikatakan jelas. Jadi kalau orang mengatakan rutub, beda kalau dia mengatakan kurma. Jelas. Baik. Al-mubin likulli ma yahtajuhu an-nas min al-haqa'iqi an-nafi'ah. Di bahasa Arab jelas. Jadi seluruh yang dibutuhkan manusia dari hakikat yang bermanfaat itu dijelaskan dengan jelas kalau pakai bahasa Arab. Maka mendalami sesuatu dengan bahasa itu paling jelas dengan bahasa Arab. Malam kemarin dengan malam beberapa yang lalu beda bahasanya. Al-bariha dengan al-lail maknanya berbeda walaupun sama-sama malam. Kalau kita semua malam, bedanya malam kemarin, malam 2 hari yang lalu, malam setahun yang lalu. Ya. Jadi mempunyai hakikat yang bermanfaat. Wa kullu hadzal idah wa tabyin la'allakum ta'qilun. Dibuat sedemikian rupa supaya kalian ta'qilun, ai lita'qilu hududahu wa usulahu wa furu'ahu wa amamirahu wa nawahihi, supaya kalian paham batasnya, dasarnya, cabang-cabangnya, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Fa idza akaltum dzalik biiqanikum wattasafat qulubukum bima'rifatiha asmara dzalika amalul jawarih wal inqiyadu ilaih. Kalau kalian pahami, maka kalian akan menjadi yakin. Kalau kalian yakin, maka hati-hati kalian akan mensifati Al-Quran dengan memahaminya. Jadi hatinya melengket dengan Al-Quran karena dia paham, maka akan menghasilkan buah, kata beliau, pada amalan anggota tubuh. Tunduk kepadanya. Wala'allakum ta'qilun ay tasdadu ukulukum
Jadi bertambah akal kalian bitakarruri al-ma'ani asy-syarifatil 'aliyah. Karena berulang-ulang. Al-Quran itu banyak sekali yang berulang-ulang. Berulang-ulang maknanya yang mulia dan tinggi. Maka akal itu semakin sehat. Sesuatu yang diulang-ulang akan semakin dipaham. Hanya Al-Quran diulang-ulang supaya kalian paham. Semakin paham, semakin sehat. Ala adhanikum fatantakiluna min halin ila ahwalin a'la minna wa akmal. Jadi kalau kepala kalian selalu diisi dengan akal yang sehat karena memahami Al-Quran, maka kalian akan berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Ya, bertambah baik, bertambah mulia, bertambah sempurna. Itulah Al-Quran. Sehingga orang-orang yang memahaminya semakin baik keadaannya, bukan semakin jelek. Ya, makanya kita disuruh mengulang-ulang. Sebagaimana kita salat, yang paling sering diulang adalah surat Al-Fatihah. Karena kandungannya paling mulia. Ya, diulang-ulang. Semakin dipahami, semakin enak didengar. Walaupun berulang-ulang. Ya, tidak pernah merasa bosan mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan ganti. Setiap rakaat ganti saja, bosan. Ya tidak. Sebagaimana orang naik haji, tidak ada yang bosan. Maka selalu ingin naik haji. Kenapa? Karena semakin diulang, semakin sempurna. Ya. Kemudian Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa yang sudah barangkali diterangkannya. Qala nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Allah Azza wa Jalla zakara surat Yusuf biqaulihi ahsanal qasas. Wa dzalika lisidqiha wa salamati ibaratiha. Wa rauniki ma'aniha. Jadi katakan ahsanul qasas karena dia adalah kisah yang paling benar. Tidak sama dengan sandiwara. Namanya juga sandiwara, berpura-pura. Film, namanya juga film, dibuat-buat, diatur-atur. Makanya ada sutradaranya karena ada yang mengatur. Ya. Pura-pura jadi ini, jadi itu, pura-pura mati, pura-pura berkelahi, pura-pura jahat, ada juga pura-pura jadi baik. Makanya tidak jujur. Ya. Tapi kisah Nabi Yusuf jujur, tidak dibuat-buat. Kemudian ibaratnya selamat. Tidak ada ibarat-ibarat yang mengandung kejelekan.
tapi mengandung keselamatan. Sebagaimana akan nanti jelas dari ucapan-ucapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian maknanya, makna yang dalam. Ini para ulama mengkaji maknanya, semakin dikaji semakin banyak faedah dan manfaat. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ay bima istamala alaihi hadzal Qur'anu alladzi auhaynahu ilaik. Jadi Al-Quran ini berisi kandungan-kandungan yang luar biasa yang kami wahyukan kepadamu. Jadi kandungannya wahyu. Wa faddalnaka bihi ala sa'iril anbiya. Jadi ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menjadikan kisah Nabi Yusuf bagian dari wahyu. Bukan sekedar cerita, tapi Allah khususkan jadi wahyu. Makanya menunjukkan Nabi juga lebih utama daripada seluruh Nabi. Wa dzaka mahdhu minnatin minallahi wa ihsan. Maka itu semata-mata nikmat dan kebaikan dari Allah. Ini keutamaan itu diusahakan, tetapi Allah yang memberi. Ilmu adalah keutamaan. Orang mencari ilmu, tapi tidak semua orang yang mencari ilmu itu menjadi utama. Ya, tergantung pemberian dan nikmat dari Allah. Harta adalah keutamaan, kelebihan. Tapi tidak semua orang yang mempunyai harta menjadi mulia. Bahkan sebagiannya terbalik, menjadi hina dengan hartanya. Baik, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ai ma kunta tadri mal kitab wal iman. Wahai Muhammad tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Qabla ayyuhi Allahu ilaik. Sebelum Allah mewahyukan kepadamu. Nabi juga tidak tahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi kami jadikan kisah Nabi Yusuf ini juga adalah cahaya yang dengannya kami memberi hidayah orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, walamma madaha mashtamala alaihi hadzal Qur'an min al-qasas wa annaha ahsanul qasasi 'ala al-itlaq. Ya, tatkala Allah memuji apa yang dikandung oleh Al-Quran dari kisah-kisah, dan Allah sebutkan bahwa kisah yang terbaik secara mutlak adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Fala yujadu minal qasasi fi syai'in minal kutubi misla hadzal Qur'an. Tidak didapatkan dari kisah-kisah sedikit pun dari kitab-kitab seperti kisah Al-Quran ini. Karena itu kalau ingin kisah ya baca surat Yusuf. Zakara kisah Yusuf wa abihi wa ikhwatihi. Allah kemudian sebutkan kisah Nabi Yusuf, bapaknya dan saudara-saudaranya. Al-Qissatul Ajibatul Hasanah, kisah yang sangat menakjubkan dan sangat baik. Allah mulai dengan
mimpi. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Tatkala Yusuf berkata, wahai bapakku, ya abati, panggilan yang mulia, sungguhnya saya melihat ada 11 bintang-bintang, matahari, bulan, semuanya bersujud kepadaku. Tasya menyebutkannya, wa'lam anna allaha dzakara annahu yakussu ala rasulihi ahsanal qasasi fi hadzal kitab. Bagaimana tadi ya? Tsumma dzakara hadhihi al-qissata wa basataha. Kemudian Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf dan Allah sebutkan secara luas. Wa dzakara ma jara fiha. Allah sebutkan apa yang terjadi. Fa'ulima bidzalika annaha qissatun tammatun kamilatun hasanah. Ini poin pentingnya. Jadi ketika Allah sebutkan secara gamblang, maka ditahu bahwa inilah kisah yang sempurna, tidak perlu ditambahi. Ini tambih dari buku-buku tafsir yang ada. Karena kita sudah belajar muqaddimah usul tafsir. Faman arada ayyukammilaha au yuhassinaha bima yuzkaru fil israiliyat allati la yu'rafu annaha laha ya sanadun wala nakilun wa aglabuha kadhib fa huwa mustadrikun 'ala Allah. Jadi barang siapa yang ingin menyempurnakannya atau membaguskannya sebagaimana disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat yang tidak ditahu sanadnya dan tidak ditahu siapa yang menukil dan kebanyakannya adalah dusta, maka seakan-akan dia ingin istidrak, artinya ada yang kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang perlu ditambahi. Mukammilun li syai'in yaz'amu annahu naqisun. Dia ingin menyempurnakan sesuatu yang dia sangka kurang. Wa hasbuka bi amrin yantahi ila hadzal had kubhan. Maka cukuplah perkara ini sampai di sini saja sudah dianggap sebagai suatu kejelekan. Kalau menganggap harus ada yang disempurnakan. Fa inna tadha'ifa hadhihi surah qad muliat bi katsirin min at-tafasir. Karena sungguhnya ditambah ya berlipat-lipat kali surat ini, tambahan kisahnya itu penuh pada kebanyakan buku-buku tafsir. Minal akadzib, dari dusta-dusta, wal umur syani'ati al munaqidati lima qassahu Allah taala bi syai'in katsir. Ada perkara-perkara yang sangat jelek yang justru bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan, dan ini adalah perkara yang banyak. Nanti disebutkan sumbernya bagaimana, talinya apa, ya macam-macam, tambah-tambahi. Bajunya terbuat dari apa, ketika dimakan serigala-serigalanya bagaimana, semua ditambahi. Nah, maka itu tambahannya, seakan-akan apa yang ada ini tidak sempurna.
Ya, apalagi mengandung kedustaan. Falal abdi ayafhama anillahi ma qassahu. Ya. Ini juga penting. Maka kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami dari Allah apa yang Allah kisahkan. Tidak perlu memahami dari apa yang dikisahkan lagi oleh manusia sebagai tambahan. Tapi apa yang Allah sudah kisahkan itulah yang dicoba untuk dipahami. Sudah cukup dan lebih dari cukup. Wa yada ma siwa dzalik mimma laysa minan nabi sallallahu alaihi wasallam binaklin. Jadi meninggalkan selainnya dari apa yang tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala ta'ala idh qala Yusuf li abihi. Tambahkan sedikit. Abuhu yani Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Jadi jalurnya Ishaq. Kalau Nabi kita SAW jalurnya adalah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban asy-syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه الصلاة والسلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. Jadi kisah ini dimulai dengan ar-ru'ya sebagai pendahuluan dari apa nanti yang didapatkan Nabi Yusuf dari kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. وهكذا إذا أراد الله أمر من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له atau توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق. Allah jika menginginkan satu urusannya, satu perkara dari perkara-perkara yang besar, Allah dahului dengan pembukaan, pendahuluan untuk memudahkan perkara tersebut dan sebagai persiapan dari apa nanti yang dialami oleh seorang hamba dari kesulitan. Ya, jadi segala sesuatu kalau asalnya sesuatu itu baik, semuanya dimulai dengan kesulitan. Tidak ada yang dimulai dengan kemudahan. Yusuf dimulai dengan kesulitan. Itu orang belajar selalu dimulai dengan kesulitan. Tidak ada yang dimulai dengan kesenangan. Ya. Orang mencari harta juga dimulai dengan kesulitan. Tidak ada yang dimulai dengan kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, ya, bersenang-senang ke tepian, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Kalau sungainya panjang pakai rakit tidak bisa berenang. Nanti ketika dekat dengan tepi baru berenang karena sudah dekat. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi manusia sekarang tidak, maunya senang terus. Tapi siapa yang mulai dengan senang, maka nanti ujungnya susah. Ya al-jazaa min jinsil amal. Ini kalau ada orang yang mau belajar, mau senang, nanti ujungnya susah. Itu menjadi kaidah dan kenyataan. Kalau selalu mau senang, nanti jadi susah.
Karena biar senang, karena awalnya dia senang dianggap susah. Kalau dia biasa makan ayam, selalu makan ayam, datang ikan susah. Karena dimulai dengan yang senang. Tapi kalau dia makan tempe, datang ayam lebih senang. Tetap tempe pun senang. Iya kan? Kenapa? Karena dimulai dengan kesulitan. Ketika banyak nyamuk, datang kelambu senang. Tidak ada kelambu pun senang. Kenapa? Sudah biasa. Iya. Jadi kalau biasa dia susah, maka dia bisa mensikapi sesuatu dengan tenang. Lutfan bi abdihi. Allah itu lembut kepada hamba-hambanya. Saking lembutnya Allah menguji hambanya dengan kesulitan dahulu supaya nanti senang. Wa ihsanan ilaihi. Kemudian itu adalah lambang kebaikan Allah kepada hambanya. Karena seandainya Allah menginginkan hambanya senang, tidak perlu Allah ciptakan surga. Iya. Nenek moyang kita Adam alaihissalatu wassalam asalnya di surga. Ya. Tapi Allah dengan hikmah yang besar menjadikan kemudian Adam turun ke bumi, melewati masa-masa yang sulit, dan tujuannya nanti kembali kepada surga. Ya. Fa awaluha Yaqub bi anna asy-syamsa ummuhu. Jadi ketika dia mengatakan ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Jadi asy-syams ummuhu, ibunya Nabi Yusuf. Wal qamar abuhu. Wal kawakibu ikhwatuhu. Maka yang di sini disebutkan dengan dhamir ra'aituhum. Saya melihat mereka. Bukan ra'aitu ha atau ra'aituhunna, tapi ra'aituhum. Nanti semua ibunya, bapaknya dan saudara-saudaranya bersujud kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Sujud bukan menghamba, tapi memuliakan dan mengagungkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi lambang pendahuluan. Wa annahu satantakilu bihi al-ahwalu ila ayyasira ila halin yakhda'una lahu wa yasjuduna lahu ikraman wa idhaman. Ya, bahwasanya Nabi Yusuf akan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sampai nanti puncaknya mereka itu semuanya tunduk dan bersujud kepadanya, mengagungkan dan memuliakan Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa anna dzalika la yakunu illa bi asbabin tataqaddamuhu min istiba'illahi lahu wa istifaihi lahu. Ya. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa pendahuluan, sebab-sebab sehingga Allah memilihnya. Ya. Allah memilih Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa itmami ni'matihi alaihi bil ilmi wal amal wat tamkini fil ard. Dan itu adalah tanda sempurnanya nikmat Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan ilmu dan amal.
Dan Allah memberikan at-tamkin, ya, artinya Nabi Yusuf nanti mempunyai kedudukan di muka bumi ini, ya, menjadi penguasa. Ya. Maka siapa yang ingin menjadi penguasa secara kenyataan, ya, secara lahiriah maupun maknawinya, maka dia harus melalui sebab-sebab pendahuluan. Ya. Dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu dan amal, ya, tidak mungkin manusia menjadi terpilih, ya, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, wa anna hadhihi an-ni'mata satashmalu ala Yaqub. Bahwa nikmat ini juga akan mencakup keluarganya Nabi Yaqub. Alladzina sajadu lahu wa saru taba'an lahu fiha. Yang mereka itu bersujud dan mengikuti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, karena itu siapapun yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi orang besar, atau minimal punya ilmu amal yang baik, maka juga akan mencakup keluarganya. Ya, keluarga juga ikut, bukan dirinya saja. Karena itu ketika ada yang kemarin bertanya, waktu saya berikan pengajian di tahfiz, ya, karena apa? Ada yang bertanya mana didahulukan, membantu orang tua sambil mondok, atau mondok nanti setelah selesai mondok baru membantu orang tua. Maka saya katakan sesungguhnya pertanyaan ini, kalau orang tua itu paham kedudukannya dan anak juga paham, maka tidak perlu bertanya seperti itu. Ya, karena sesungguhnya ketika anak itu belajar, itu adalah membantu orang tuanya. Orang tuanya membantu anaknya, dan anaknya membantu orang tuanya. Tapi ketika manusia itu selalu dicekoki akalnya dengan urusan dunia, dikira yang membantu kalau membantu kerja, dikira membantu kalau pergi ke sawah, dikira membantu kalau pergi menggembala kambing atau pergi ke toko. Sesungguhnya kalau dia sekolah, mondok itu membantu, ya, di dunia sebelum di akhirat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya berulang-ulang didengar, ya, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa an salasin, ya, ilmun yuntafa'u bihi wa sadaqatun jariyah wa waladun salihun yad'u lahu. Kalau seseorang itu sudah mati, meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Dan 3 perkara ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang belajar. Ilmu yuntafa'u bihi. Kalau anaknya tidak sekolah, apa yang mau dibantukan kepada orang tuanya? Orang tuanya sudah mati, anaknya buru-buru, ya sudah selesai. Tidak ada yang bisa diharap. Yang kedua, sedekahun jariyah, sedekah amal jariyah. Kalau anak bodoh tidak mau bersedekah jariyah, ia mau bersedekah, mau berwakaf,
adalah orang yang punya ilmu. Dan wakaf yang paling besar adalah ilmu. Iya. Tapi kebanyakan manusia dianggap paling hebat mewakafkan masjid. Itu pun kalau ikut kerja bakti. Itu pun kalau memberi semen 2 sak. Kalau boleh tidak mau. Saya capek. Ke sawah capek. Menggali semen. Masa dikasih di masjid. Baik. Apalagi yang ketiga, waladun saleh. Tidak mungkin hal itu menjadi anak yang saleh kalau dia tidak punya ilmu. Bagaimanapun jidatnya hitam, kalau dia tidak dasari amalnya dengan ilmu, bukan amal yang saleh. Ya. Tapi kebanyakan manusia ya selalu gambarannya membantu itu dengan tenaga dan harta. Tidak mungkin juga dia pintar berdoa kalau dia tidak punya ilmu. Jangankan didoakan orang tuanya, diingat saja tidak. Ya, karena dia tidak punya ilmu. Kalau sudah mau mati orang tuanya, diingat selalu harta orang tuanya. Bukan apa jasa orang tuanya, tapi hartanya. Karena kita didik dengan harta, maka yang selalu diingat juga adalah harta. Tapi kalau kita diri dengan ilmu, dengan adab, itu juga yang selalu diingat. Ya, anak-anak kalau minta HP kita kasih. Tapi kita tidak pernah tanya apa bukumu yang kurang. Bahkan selalu dibilang wah bukunya terlalu mahal. Karena yang selalu di kepalanya itu harta dunia. Ya, yang membantu sekolahnya tidak dianggap. Mau makan apa? Kan ayam dibelikan. Tapi kalau dibilang mana pulpenmu tidak ditahu. Kenapa? Karena perhatiannya kepada hal tersebut ya sangat rendah. Ya ini yang perlu untuk ya dibangkitkan dan diperbaiki. Karena itu adalah harta kita yang paling berharga. Ya. Anak, sebagaimana Nabi Yakub, ya, anaknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi pemimpin, ya sudah nampak tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Ya. Hasil dari pendidikan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Baik, kalau telah hendaknya ya, ini juga manfaat yang besar dari seorang anak yang saleh dan salihat, ya, yang berilmu. Nanti manfaatnya bukan urusan dunianya saja, tapi yang lebih daripada itu adalah urusan akhiratnya. Sementara itu yang lebih penting bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, ya, iman yang benar. Baik, anak adalah harta yang paling berharga, aset yang paling besar nilainya. Ya. Karena itu hendaknya orang tua, guru, ya, siapapun hendaknya memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Satu orang yang berhasil misalnya bisa merubah satu kampung, ya, satu desa bahkan kadang lebih. Tapi kalau satu orang yang kaya belum tentu.
merubah sama dengan orang yang mempunyai ilmu. Ya, itulah pentingnya ya kita mendidik anak-anak kita agar mereka bisa menjadi orang-orang yang punya ilmu dan beramal dengan amal yang saleh. Saya kira itu saja ya pelajaran kita malam hari ini. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Asallahu subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi bagaimana hukum bermain drama di sekolah? Karena memang ada kurikulumnya. Dan juga bagaimana jika bermain drama untuk melatih percakapan bahasa Arab. Ya, jadi manusia dengan tabiatnya memang menyukai namanya kisah, ya, kisah, cerita. Ya. Cuma cerita itu hendaknya cerita yang benar, cerita yang tidak mengandung kedustaan. Jadi kalau ceritanya benar didramakan, ya bagus. Tapi jangan banyak dustanya. Ya. Artinya banyak dustanya sebagaimana drama-drama yang kebanyakannya. Tapi kalau drama itu mengisahkan kisah yang benar, ya, walaupun tidak mungkin mewakili semuanya, ya tidak apa-apa. Mendramakan sesuatu yang benar. Baik. Apalagi kalau misalnya mengandung sebagaimana disebutkan mengandung latihan, misalnya percakapan bahasa Arab. Misalnya naik si A dan si B, sebenarnya itu bukan drama. Ya. Si fulan wakil nama si fulan itu bukan drama. Ya. Drama itu artinya satu cerita ya, apakah yang bersambung atau yang selesai tergantung dramanya ya. Tapi kalau melatih percakapan tidak perlu berdrama. Ya. Cukup naik beberapa orang, ada yang jadi guru, ada yang jadi si fulan, sebenarnya itu bukan drama. Ya. Kecuali kalau mewakili ada kisah yang ingin didramakan. Baik. Kemudian kisah-kisah apa yang bagus diceritakan untuk anak di SD dan SMP agar membentuk akhlak yang baik? Banyak kisah para nabi, kisah Rasulullah, kisah sahabat, kisah tabi'in, atau minimal kisah para ulama ya. Para ulama sehingga mereka mencontohnya ya. Karena itu juga ya, kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana dengan ikhwah yang ingin pergi ke Saudi bekerja? Nah, di sini mungkin juga ada yang mau pergi ya. Ingin bekerja sambil belajar. Apa nasihatnya? Maka saya katakan bahwa bekerja itu adalah hak, kadang-kadang menjadi kewajiban kalau dia orang tua ya. Dan pekerjaan selama itu mubah, ya dimanapun orang boleh bekerja ya. Itu hak asasi ya. Tidak bisa dilarang dan agama tidak melarang orang. Tidak ada larangannya untuk bekerja apapun yang halal.
Cuma kalau ingin bekerja dan menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat sulit. Apalagi kalau memang berangkatnya untuk bekerja. Harusnya kalau dia ingin bekerja, bekerjalah yang baik. Karena bekerja juga mendapatkan pahala. Kalau diniatkan dengan niat yang baik. Tempatnya sudah baik, pekerjaannya baik, tujuannya baik. Tapi kalau ingin memadukan dengan belajar, itu sesuatu yang sangat sulit. Kemudian saya sebutkan ya kisah Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau berniat pergi ke Yaman menemui Imam Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani rahimahullah. Ini mengambil ilmu hadis. Maka berangkatlah beliau bersama Ali bin al-Madini rahimahullah. Di tengah perjalanan, karena musim haji, beliau menunaikan ibadah haji. Ketika tawaf, Imam Ali bin al-Madini mengatakan, "Ya Aba Abdullah," pada Imam Ahmad, "Di sini ada Imam Abdul Razak. Di sini ada Imam Abdul Razak. Cukuplah di sini kita mengambil ilmu darinya. Tidak perlu pergi jauh-jauh ke negeri Yaman. Ya di Mekah saja kita mengambil hadis." Tapi apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, "Saya berniat mengambil ilmu hadis di negeri Yaman. Maka saya ingin belajar di negeri Yaman, bukan di sini, walaupun orangnya ada di sini." Ya, menunjukkan beliau tidak ingin menyelisih apa yang dia niatkan. Padahal ini belajar, padahal orangnya ada. Jadi kalau mau kerja ya kerja, jangan berniat belajar. Bukan berarti dilarang belajar. Kalau niatnya ingin bekerja ya bekerja. Kalau niatnya ingin belajar, belajar. Karena itu Imam Ahmad ketika suatu saat ketika belajar, kemudian suatu saat pergi mandi, pakaiannya dicuri orang, dan dia tidak punya banyak pakaian. Maka akhirnya dia tidak pernah keluar pergi belajar. Orang pada heran, kemana beliau? Tidak pernah datang belajar. Setelah diteliti ternyata tidak pergi karena tidak ada pakaiannya. Ya, maka sebagiannya ingin memberi uang untuk membeli pakaian, bukan untuk membeli roti, membeli Indomie tidak. Untuk membeli pakaian karena dia tidak punya pakaian. Tapi beliau tidak mau. Saya tidak mau dikasihani karena pakaian. Akhirnya di desa akhirnya beliau mengatakan, kalau memang saya harus bekerja membeli pakaian, maka saya ingin menuliskan hadis. Nanti itu yang kamu bayar sebagai upah saya menulis hadis. Itulah pekerjaannya. Baru dia bekerja. Karena tujuan awalnya ingin mencari ilmu. Maka dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya dengan bekerja. Bukan tidak mau bekerja, pahami? Tapi karena dia lagi belajar, maka dia tidak mau disibukkan dengan bekerja. Ya, harusnya begitu. Jadi kalau anak sekarang orang tuanya masih bisa membiayai, tidak usah pikir kerja. Kerja itu tidak dipikir pun akan datang waktunya. Tapi ketika belajar yang dipikir adalah belajar. Karena itulah yang menjadi tujuan pokok. Bahkan sampai menikah pun demikian.
Karena anak muda biasanya dipikir kawin. Imam Ahmad rahimahullah, apa ditambah? Cerita, karena cerita. Ketika disuruh memilih, pilih istri yang cantik, yang putih, yang menarik, atau yang hitam, tidak menarik. Ya. Kalau manusia pada umumnya pasti hampir mungkin 99,9% pasti memilih yang putih, yang cantik, yang menarik, dan seterusnya. Tapi beliau memilih yang lain. Saya pilih saja yang hitam, yang tidak menarik, yang tidak punya harta. Ketika ditanya, kenapa memilih yang demikian? Apa jawabannya? Kata beliau, ya jawabannya kembali kepada ilmu. Kata beliau, kalau saya memilih istri yang cantik, mengganggu saya karena selalu saya ingat. Ya, kalau saya memilih istri yang putih, selalu terbayang-bayang putihnya, mengganggu saya belajar. Karena selalu perhatiannya belajar. Kalau yang hitam ya sekali-sekali saja diingat ketika butuh. Ya selesai itu ya selesai. Karena hitam tidak menarik, tidak punya banyak uang, sehingga tidak perlu banyak-banyak yang selalu mau dipikir mau dibeli. Ya itulah aslinya orang yang belajar. Yang sulit bagi kita untuk kita ikutinya. Yang sekedar ya gambaran saja. Bahwa ya bukan berarti kita juga harus memilih yang hitam, tidak. Tapi bagaimana mereka perhatiannya kepada ilmu, sehingga aktivitas yang lain pun dihubungkan dengan ilmu. Memilih pasangan pun dihubungkan dengan ilmu. Jadi segala yang membantunya itu yang dipilih, dan segala yang bisa menguranginya itu dihindari. Iya. Tapi kita kadang tidak. Karena kita tidak berpikir ke situ, ya selalu lain yang dipikir. Sudah belajar pun cari yang menghalangi belajarnya. Cari HP, cari internet. Kalau dia sudah tahu juga itu menghalanginya. Padahal tadi beliau gambarkan itu kan belum tentu juga menghalangi, tapi dia gambarkan nanti menghalangi, maka dia tidak lakukan. Ya, itulah kelebihannya dan menjadikannya seorang imam yang besar. Baik, saya kira itu saja ya, sebagai tambahan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum subhanahu wa ta'ala ayyuhfiqana jami'an lima yuhibbu wa yardah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.